sebagaimana disampaikan oleh Karohumas, Mbak Yeye, kami akan menyampaikan press conference berkaitan dengan penanganan kasus dugaan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada beberapa perusahaan. Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah mendapatkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023. Kemudian kami telaah dan kemudian dari penelaahan tersebut disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada tanggal 13 Februari dan kemudian telah dilakukan penyelidikan pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut. Dan pada hari ini tadi segenap dari penyidikan, penuntutan di Kedeputian Penindakan dan juga telah memaparkan di hadapan pimpinan, maka pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan. Ini perlu kami tegaskan, menyikapi memang secara tegas kami bahwa kemarin Menteri Keuangan telah melaporkan dugaan TPK ini ke Kejaksaan Agung. Sehingga ini KPK perlu tegaskan bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi pada penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan. Itu yang perlu kami tegaskan pertama. Yang kedua, mungkin Anda juga akan bertanya mengenai kebiasaan ataupun kebijakan KPK sebelumnya, bahwa KPK merilis penyidikan konferensi persnya ketika melakukan penahanan sebagaimana kasus-kasus sebelumnya. Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian menyampaikan, merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini sebelum kami kemudian menetapkan tersangkanya. Hal ini juga menyikapi ada 2 putusan pra peradilan yang teman-teman semua ketahui sekitar Februari kemarin akhir dari 2 tersangka yang kemudian dimenangkan karena proses pentersangkaannya itu di awal penyidikan atau di akhir penyelidikan KPK. Karena kemarin KPK dianggap salah berdasarkan pasal 1 angka 5 maupun angka 17 KUHP, berdasarkan juga pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK bersama dengan putusan MK nomor 21 2016 berkaitan dengan prosedur dan syarat penetapan tersangka. Oleh karena itu KPK mulai saat ini kemudian menetapkan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan kombinasi antara KUHP dan Undang-Undang KPK pasal 44 ayat 1 tersebut. Itu berkaitan dengan press release pada hari ini tentang penetapan tersangkanya. Berkaitan dengan kemudian konsekuensi apa, nanti Anda bisa dilihat juga di pasal 50 Undang-Undang KPK. Bahwa ketika KPK telah melakukan penyidikan, maka APH yang lain itu diharapkan, kami bacakan saja. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari
terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Kalau polisi dan jaksa mendahului. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagai ayat 1 diwajibkan dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan KPK. 3. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagai yang dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berulang lagi melakukan penyidikan. 4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Itu ketentuan pasal 50 ya, berkaitan dengan status penyidikannya. Oleh